Hai semua. Siapa sih yang gak tahu Nokia? Salah satu perusahaan handphone yang terkenal di Indonesia ini pasti sudah tidak asing terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Tapi, Nokia yang telah menghiasi dunia telekomunikasi ini harus gulung tikar akibat tidak mau melakukan perubahan. Kali ini kami dari kelompok 9 akan memaparkan nih kenapa sih Nokia bisa bangkrut. Langsung saja kita simak videonya. Nokia merupakan salah satu pionir perusahaan telepon genggam yang berasal dari Finlandia. Pernah mewarnai dunia telekomunikasi sebagai produsen telepon genggam terbesar di dunia selama 14 tahun. Sampai pada akhirnya bangkrut di tahun 2014. Terdapat produk-produk yang legendaris yang masih tetap diingat hingga sekarang ini. Di antaranya Nokia 321. Ponsel ini dikenal dengan ketahanannya yang luar biasa, yang berbadan tebal dan tidak mudah pecah bahkan saat terjatuh dari ketinggian. Kemudian yang kedua, Nokia 8110. Ponsel ini merupakan seri handphone lipat pertama yang diluncurkan oleh perusahaan Nokia. Ponsel keluaran ketiga yaitu Nokia 9000 komunikator. Ponsel ini hadir dengan tampilannya yang sangat unik. Perangkat ini mengusung bentuk yang menyerupai laptop mini atau sebuah kalkulator. Dan yang terakhir Nokia N-Gage. Pada tahun 2003, Nokia N-Gage ini merupakan perangkat HP Nokia dengan desain menyerupai Game Boy dan memang diluncurkan untuk mengakomodasi kebutuhan gaming. Tak jarang perusahaan besar bangkrut karena mereka tetap mempertahankan tradisi dan tidak mau berinovasi. Salah satunya yaitu perusahaan Nokia ini. Nokia disebut sebagai ponsel sejuta umat karena hampir semua orang di seluruh dunia pernah menggunakan ponsel ini. Dan mungkin masih ada beberapa orang yang sampai sekarang masih memilikinya. Namun, era teknologi yang lebih canggih pun dimulai, di mana kenyataan pahit harus diterima oleh raksasa ponsel yang berkuasa lebih dari 1 dekade itu, karena menyerah menghadapi Apple dan juga Android yang mampu menguasai pasar. Meskipun Nokia sempat membuat beberapa ponsel yang dipercaya mampu menyaingi Android, namun akhirnya tak mampu bertahan juga. Sebenarnya Nokia sendiri pernah mengalami krisis pada saat CEO-nya yang karismatik, Kari Kairamo, menghadapi sejumlah kesalahan pada tahun 1988. Ia terlalu percaya pada teknologi tradisional, ditambah situasi ekonomi yang gawat, Nokia nyaris bangkrut dan Kairamo memilih bunuh diri. Ditinggal mati begitu saja oleh CEO-nya, Nokia seperti anak hilang yang tak terurus. Bahkan pada tahun 1990, Nokia nyaris dijual pada Sony Ericsson. Tentu kamu tahu betul bagaimana perusahaan telepon seluler ini berjaya pada zamannya. Bahkan mungkin merek ponsel yang kamu miliki pertama adalah Nokia. Tapi sekarang bahkan hampir tidak satu pun pasar dapat dimasuki Nokia. Nokia harus menerima kekalahan di atas kejayaan berbagai ponsel pintar yang terus-menerus berinovasi, seperti Samsung dan Apple. 5 alasan kenapa Nokia mengalami kebangkrutan. Yang pertama, terlalu sempit dalam mendefinisikan perusahaan mereka. Nokia meluncurkan produk seluler pertamanya dengan nama Mobira Senator. Nokia kemudian menjadi leader bagi semua perusahaan ponsel yang ada di dunia. Keuntungan semakin melambung tinggi dan nilai saham semakin bertambah. Sayangnya, perusahaan lain mulai bermunculan dengan tenaga ahli yang berkompetensi, di mana koneksi data menjadi sebuah sistem komunikasi data di masa depan, bukan lagi komunikasi suara. Dan sayangnya, Nokia baru menyadari hal itu di tahun 2013 saat divisi hardware Nokia diakuisisi oleh Microsoft, dan disitulah akhir masa kejayaan Nokia yang menganggap remeh semuanya.
Yang kedua, bergerak terlalu lambat. Operasi sistem Symbian merupakan sistem operasi yang berbayar dan tertutup untuk perubahan. Inilah yang membuat Nokia kemudian semakin meredup karena mereka terlambat untuk membuat sistem operasi Symbian menjadi open source. Mereka melakukannya ketika Android sudah hadir dan diterima dengan baik oleh konsumen. Pergerakan yang terlalu lambat membuat Nokia perlahan-lahan ditinggalkan konsumen setianya. Nomor 3. Melupakan konsumen. Kondisi Nokia yang kekurangan tenaga ahli dalam hal software tidak menjadikan mereka sadar. Mereka pun tidak fokus pada compatibility aplikasi mereka. Justru, yang dilakukan malah merancang sebuah handphone yang tidak bisa memainkan game yang biasa dimainkan oleh khalayak umum. Alhasil, konsumen pun tidak mau memilih mereka. Ini sama saja tidak memperhatikan kebutuhan konsumen, yang artinya seperti membuat peti mati sendiri. Smartphone Nokia yang mempunyai platform Symbian dianggap gagal dan tidak diterima di pasaran karena tidak menarik perhatian konsumen yang ingin mendapatkan smartphone yang user-friendly dan kompatibel dengan berbagai aplikasi yang mereka butuhkan. Keempat, budaya inovasi gagal dikembangkan. Artinya, Nokia tidak bisa merasa ada yang kurang. Mereka selalu puas dengan apa yang sudah mereka kerjakan, tidak melakukan inovasi, artinya tidak mampu menyelamatkan perusahaan dari ketergantungan pada usaha bidang hardware. Mereka puas dengan keberhasilan yang sudah dimiliki dan gagal dalam merencanakan perkembangan selanjutnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan mendatang. 5. Tidak mendengarkan masukan. Masukan atau saran amatlah dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, karena perusahaan tidak bisa menilai kinerja diri sendiri secara efektif dan subjektif. Jika menilai diri sendiri, biasanya yang dinilai adalah hal yang positifnya saja, sedangkan yang negatifnya dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti lagi. Padahal itulah yang harus diperbaiki. Perusahaan harus terbuka dengan saran dan kritik yang membangun, dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan posisi yang baik di masa yang mendatang. Penyebab kegagalan yang dialami oleh Nokia bisa menjadi pelajaran yang besar untuk semua pebisnis masa kini. Setelah kita ketahui apa-apa saja yang menjadi penyebab kenapa Nokia bisa bangkrut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah di perusahaan telekomunikasi ini adalah kurangnya inovasi terhadap perubahan zaman yang semakin canggih, adanya keterlambatan dalam sistem teknologi yang semakin tertinggal, tidak memperhatikan kebutuhan konsumen, sudah merasa puas dengan apa yang mereka kerjakan, dan tidak mau mendengarkan masukan ataupun kritik yang disampaikan. Hal-hal tersebut dapat kita jadikan sebagai pembelajaran bahwa dalam menjalankan perusahaan perlu adanya kesadaran untuk melakukan perubahan agar tidak tertinggal dan produk yang dikeluarkan masih bisa tetap eksis di lingkungan masyarakat.